Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang masih memberikan kita kesempatan, kekuatan, nafas hidup. Pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur memuji Engkau karena kebesaran kuasa-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, tuntun kami, mampukan kami untuk menghidupkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Penglihatan itu pasti. Ayat intinya diambil dari Habakuk 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Keterangannya, iman yang menguatkan Habakuk dan semua orang yang kudus dan benar pada zaman penganiayaan besar dahulu adalah iman yang sama yang menyokong umat Allah sekarang. Dalam saat-saat yang paling gelap, dalam keadaan yang sangat tidak mengizinkan, orang-orang Kristen yang percaya dapat menjaga jiwanya dengan berdiam pada sumber segala terang dan kuasa. Dari hari ke hari, melalui iman kepada Allah, pengharapan dan keberaniannya dapat diperbarui. Di dalam pekerjaan Allah tidak perlu patah semangat, tidak boleh goyah dan tidak ada ketakutan. Tuhan akan lebih banyak memenuhi pengharapan yang tertinggi dari mereka yang berharap padanya. Ia akan memberi mereka kebijaksanaan terhadap berbagai macam kebutuhan mereka yang mendesak. Mengenai jaminan yang limpah yang disediakan untuk setiap jiwa yang terkena pencobaan, Rasul Paulus memberikan kesaksian yang indah. Kepadanya diberikan jaminan ilahi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dengan bersyukur dan yakin, hamba Allah yang terkena pencobaan akan menanggapi. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Kita harus memegang dan menumbuhkan iman yang telah disaksikan para nabi dan rasul. Iman yang berpegang pada perjanjian Allah dan menunggu kelepasan pada saat dan cara yang telah ditentukannya. Perkataan nubuatan yang pasti akan digenapi pada akhirnya dengan kemuliaan kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Waktu menunggu mungkin terasa lama. Jiwa mungkin tertindas oleh peristiwa-peristiwa yang mengecewakan. Banyak orang yang keyakinannya telah tertanam dahulu mungkin bisa jatuh oleh karena sesuatu cara. Tetapi dengan nabi yang berusaha memberikan dorongan kepada bangsa Yehuda pada zaman kemurtadan yang tidak ada bandingannya, maka kita dengan yakin menyatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Biarlah kita selalu mengingat pekabaran yang menggembirakan. Penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, apabila Tuhan berjanji, maka Tuhan pasti akan menepatinya. Dan apabila itu kelihatannya berlambat-lambat,
nantikanlah dan bersiaplah untuk menyambut kegenapan. Apabila Tuhan izinkan pencobaan demi pencobaan terjadi dalam kehidupan kita, maka dengan pertolongan Tuhan, mari kita terus tetap giat, terus tetap bertahan dalam iman, dan terus mengandalkan Tuhan, karena waktu dan cara Tuhanlah yang terbaik untuk memberikan jawaban bagi setiap pergumulan, tantangan, bahkan cobaan yang kita hadapi. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak mampu, dan terus berserah dalam kendali kuasa Tuhan, Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja kita, maka dengan pertolongan Tuhan, Dia akan datang memberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati tantangan demi tantangan, pencobaan demi pencobaan, atau apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Asalkan terus berserah dan terus mengandalkan Tuhan, kita akan melihat kegenapan janji itu apabila kita kedapatan setia. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu, bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan yang Engkau masih limpahkan dalam kehidupan kami. Kami telah merenungkan firman-Mu. Bantu kami untuk mengerti firman-Mu lebih dalam dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk lebih setia kepadamu, terus mengandalkan Engkau, dan terus berserah pada waktu dan cara Tuhan untuk menolong, menguatkan, memampukan kami. Pagi ini kami mohon kuasa Roh Suci Tuhan, roh hujan akhir kiranya menjadi bagian kehidupan kami. Dan dengan pertolongan Tuhan kami rindu, kiranya meterai Allah bisa menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Pagi hari ini ya Tuhan kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Diberikanlah kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari sorga. Diberkati dalam segala usaha pekerjaan tangan yang dikerjakan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, berkat, talenta, atau apapun yang Kau titipkan bagi kami, dapat kami gunakan semaksimal mungkin untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa baru datang lebih dekat kepadamu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hari ini dan selanjutnya ke dalam kendali kuasa-Mu, sehingga dengan pertolongan Tuhan, agenda-agenda-Mu bisa hidup nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.